Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nuridaya, NIM 111190041 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari proposal saya yang berjudul Analisis Kestabilan Lereng Tambang Terbuka Batubara di PT Kaltim Primakol, Kalimantan Timur. Selanjutnya pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Eksplorasi dan eksploitasi batubara dilakukan dengan menggunakan metode tambang terbuka. Tambang terbuka atau open pit mining merupakan suatu metode penambangan yang dilakukan pada permukaan tanah. Aktivitas tambang terbuka yang berhubungan dengan penggalian dan penimbunan material sehingga akan selalu membentuk lereng tambang ataupun lereng timbunan. Pembuatan lereng tambang dan lereng timbunan harus sesuai dengan desain yang didasarkan pada analisa kestabilan lereng. Desain lereng bertujuan untuk menentukan keseimbangan kemiringan lereng bagi perusahaan tambang. Lereng yang semakin curam akan memaksimalkan perolehan penambangan, namun meningkatkan resiko kestabilan lereng, di mana lereng cenderung tidak stabil. Gangguan terhadap keamanan lereng akan mengganggu kelancaran pelaksanaan penambangan dan keselamatan kerja. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menyusun sebuah tugas akhir dengan judul Analisis Kestabilan Lereng Tambang Terbuka Batubara di PT Kaltim Primakol, Kalimantan Timur. Adapun rumusan masalah. Rumusan masalah dalam pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut. Apa saja faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng? Yang kedua, bagaimana desain model lereng tambang yang stabil dan tepat? Yang ketiga, bagaimana mengatasi masalah kelongsoran? Selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perhitungan faktor keamanan atau FK yang menggunakan metode Bishop, Gelli, Wallenius, dan Spencer. Analisis kestabilan lereng dilakukan terhadap variasi model geometri dengan asumsi kondisi air tanah pada keadaan kering, setengah jenuh dan jenuh menggunakan software Reoxense Slide 6.0. Kemudian hasil analisa kemantapan lereng dapat diterima berdasarkan kriteria lereng stabil oleh Capman SDM RI 18. Pada FK statis minimum, yaitu FK lebih dari 1,1 Bowles, FK lebih dari 1,25, dan SKBI 23.0,061987, yaitu FK lebih dari 1,5 sebagai standarnya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan dibuatnya proposal tugas akhir ini adalah yang pertama adalah mengetahui cara penentuan metode analisa kestabilan lereng. Yang kedua, mengetahui nilai kestabilan lereng berdasarkan perhitungan faktor keamanan. Yang ketiga, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng. Yang keempat, melakukan permodelan desain lereng tambang yang stabil dan tepat. Yang kelima, mengurangi kemungkinan terjadinya longsor. Dari beberapa tujuan penelitian, ada manfaat dari pembuatan proposal tugas akhir ini. Manfaat dari tugas akhir ini yakni menentukan metode analisa kestabilan lereng di PT Kaltim Primakol atau PT KPC sebagai pendekatan untuk memecahkan kemungkinan terjadinya longsor dan juga sebagai rekomendasi permodelan desain lereng tambang yang stabil dan tepat. Selanjutnya, dari dua hasil tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan lereng dan bagaimana untuk menanganinya. Selanjutnya ada hipotesis dan asumsi. Hipotesis. Kestabilan lereng merupakan suatu masalah yang timbul pada metode tambang terbuka. Masalah tersebut sangat perlu diperhatikan karena menyangkut keselamatan kerja dan alat. Adanya desain lereng yang aman dan ideal dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penambangan yang maksimal. Dalam menentukan keamanan lereng dikenal istilah faktor keamanan. Hasil analisa dari faktor keamanan akan memberikan penilaian terhadap kondisi suatu lereng yang dinyatakan stabil atau tidak stabil. Selanjutnya ada asumsi. Asumsi ini dinyatakan oleh penelitian terdahulu yang berjudul Perencanaan Desain Lereng Tambang Terbuka Batubara Lapangan TG PT Susavindo Tbk. Perencanaan lereng tambang terbuka dalam eksploitasi batubara merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena hal ini menyangkut keselamatan pekerja, alat, dan kelancaran produksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan desain lereng tambang terbuka lapangan batubara yang memenuhi syarat stabilitas. Dalam penelitian ini dilakukan permodelan lereng tunggal dalam jumlah model sebanyak 15 model pada masing-masing litologi. Sedangkan untuk lereng keseluruhan digunakan 7 model geometri. Dari ketujuh model tersebut terdapat satu model dengan sudut lereng 230 yang memenuhi standar stabilitas dengan nilai faktor keamanan akhir 1,499 dengan metode Bishop dan 1,518 dengan metode Spencer
yang berarti lereng dalam keadaan stabil. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di PT Kaltim Primakol PT KPC yang terletak di Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selanjutnya ada metodologi. Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan beberapa tahapan penelitian seperti berikut. Yang pertama adalah studi literatur, di mana nanti akan diperoleh kondisi geologi regional, stratigrafi, selanjutnya adalah kondisi geomorfologi. Yang B adalah tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan lereng di lapangan dan melakukan analisis uji tanah dan batuan dengan sampel yang ada pada lokasi penelitian, baik sampel disturbed maupun undisturbed. Yang C adalah tahap pengolahan data. Data-data yang telah terkumpul dapat diolah untuk selanjutnya digunakan sebagai data penelitian. Pengolahan dilakukan dengan menggunakan software Rocksense Slide 6.0 dengan pembuatan model geometri lereng. Yang D adalah analisa kestabilan lereng. Dalam melakukan analisa kestabilan lereng, ada beberapa hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Penggunaan software Rocksense Slide 6.0 untuk analisis menurut Bishop, GLE, Valenius, dan Spencer. Beberapa analisa tersebut selanjutnya dilakukan perbandingan dan kemudian hasil analisa tersebut dapat diketahui kemantapan lereng sehingga diterima berdasarkan kriteria lereng oleh Capman SDM RI 2016 dan SKBI 2.3061987. Selanjutnya ada kesimpulan. Penarikan kesimpulan berisi hasil penentuan tingkat kestabilan lereng berdasarkan nilai FK dan faktor keamanan oleh beberapa metode analisa. Selanjutnya dilakukan permodelan desain lereng tambang yang stabil dan tepat. Yang terakhir adalah hasil penelitian. Penelitian ini merupakan kuantitatif yang bersifat komparatif, karena dalam penelitian ini dilakukan perbandingan antara dua variabel kondisi yaitu aktual dan rencana untuk mengatasi suatu masalah. Hasil penelitian yang diharapkan adalah perhitungan FK yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui nilai kestabilan lereng dan juga menghasilkan permodelan desain lereng tambang yang stabil dan tepat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.